Baik, teman-teman, presentasi akan dimulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak Dika Darmansyah SPD, SP, Eskep Nurse MKAP, selaku dosen pembimbing, dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Worodwi Wardani yang selaku salah satu dari tim presentasi. Kemudian juga ada partner saya yaitu Putri Vanessa Hazar, lalu ada Muhammad Agus, selanjutnya ada Rafa Yuslia, kemudian juga ada Nareswari Paramita. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis sistem informasi keperawatan di fasilitas kesehatan, yaitu klinik Paragi Medika. Boleh di next. Baik, pada hasil wawancara yang telah kami lakukan, pada klinik Paragi Medika terdapat dua jenis sistem informasi keperawatan. Boleh di next. Yang pertama itu ada sistem informasi klinis. Nah, pada sistem informasi klinis ini digunakan untuk mendukung perawatan klinis yang tepat dengan akses data pasien yang mudah dan akurat. Pada sistem ini mencakup yang pertama itu ada rekam medis. Fungsinya itu untuk mengelola dan mengolah data pasien mulai dari riwayat kesehatan, kemudian ada diagnosis, ada pengobatan, serta intervensi medis yang diberikan. Kemudian pada asuhan keperawatan, yaitu berisi rencana asuhan keperawatan termasuk catatan intervensi yang dilakukan oleh pasien, oleh perawat ke pasien, serta evaluasi yang diberikan. Lalu juga ada data identitas pasien. Nah, pada bagian ini biasanya digunakan untuk menyimpan informasi pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, serta kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya, yang kedua itu pada pada klinik Parigi Medika menggunakan juga sistem informasi administratif. Nah, sistem ini biasanya digunakan untuk mengelola manajemen secara efisien serta eh, mencatat pengeluaran dan manajemen obat serta aktivitas dari klinik tersebut. Nah, sistem ini diintegrasikan melalui Sysfloss, yaitu sebuah sistem website base yang diakses secara lokal di klinik untuk mencegah keamanan data serta kebocoran. Nah, pada sistem informasi administratif ini digunakan untuk yang pertama itu fungsinya untuk data pembelian obat. Nah, sistem ini digunakan untuk mengelola pembelian obat-obatan yang diperlukan, seperti eh, juga meliputi pemesanan, pengeluaran obat, serta stok obat. Kemudian ada pengeluaran obat. Nah, ini digunakan untuk mencatat distribusi obat yang diberikan kepada pasien berdasarkan resep. Kemudian yang ketiga itu ada data kunjungan pasien, yang di mana fungsinya itu untuk menyimpan catatan jumlah dan jenis keuangan pasien, termasuk kunjungan juga, informasi terkait layanan yang mereka terima. Seperti itu. Boleh di next. Oke, baik, terima kasih Teh Woro. Izinkan saya untuk melanjutkan mengenai pembahasan fungsi dan sistem. Boleh, Teh, next. Nah, sebenarnya fungsi dan sistem ini sama ya gitu sama dengan tujuan sistemnya gitu ya. Jadi nanti saya bahas sekalian saja gitu. Nah, dari hasil melalui wawancara kepada salah satu fasilitas tenaga kesehatan yang kami dapatkan mengenai fungsi dan tujuan dari sistem aplikasi ini, yaitu yang pertama sebagai arsip rekam medis, di mana sebagai arsip rekam medis ini yang menggunakan suatu aplikasi, dengan aplikasi tersebut mencakup sebagai identitas pasien, riwayat pengkajian, kemudian ada data pencatatan pemeriksaan fisik atau PEMFIS, kemudian catatan diagnosis keperawatan, implementasi keperawatan, serta intervensi-intervensi. Nah, dilengkapi dengan evaluasi keperawatan juga. Di mana yang kedua ini yaitu untuk memudahkan khususnya perawat dalam mengarsip data-data pasien. Nah, sering berkembangannya zaman, teknologi, kemudian dengan adanya sistem ini sangat memudahkan kepada tenaga kesehatan, terutama perawat, untuk
penggunaannya untuk penanganannya, kemudian intervensi juga dalam mengarsip data-data penting sehingga data-data penting itu tidak mudah hilang, tidak mudah bocor gitu. Nah, yang ketiga ini sebagai sistem yang terkoneksi dan terkoordinasi dalam kolaborasi untuk kesehatan pasien. Dengan adanya sistem ini juga, tenaga kesehatan yang berada di instansi, vaskes, kemudian lembaga-lembaga lainnya yang memiliki sistem informasi ini dapat meningkatkan koordinasi dengan baik antara dokter, perawat, staf administrasi, farmasi, gizi, instansi yang lain yang ada pada instansi tersebut gitu ya, sehingga semuanya sudah saling terkoneksi gitu dan terkoordinir dengan baik dan kolaborasi untuk kesehatan pasien serta keutuhan pasien gitu. Next. Kemudian tujuan sistem ini sama dengan fungsi sistem ya teman-teman. Jadi yang pertama itu sebagai arsip rekam medis pasien menggunakan suatu aplikasi. Jadi rekam medis ini jadi transkriper di suatu aplikasi gitu. Nah yang kedua ini memudahkan perawat dalam mengarsip data penting. Jadi data penting ini sudah ada di SIK tersebut sehingga aman, tidak ada kebocoran, kemudian tidak ada kesalahan data gitu. Dengan adanya nanti evaluasi monitoring sehingga aplikasi ini sulit untuk gampang hilang gitu teman-teman. Yang ketiga ini dapat meningkatkan koordinasi dengan tenaga medis lainnya yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya gitu ya. Dengan adanya SK ini bisa meningkatkan kolaborasi, koordinasi, serta bisa melibatkan semua tenaga kesehatan lainnya. Baru dilanjut. Baik, selanjutnya ada komponen-komponen sistem. Nah, dari hasil kelompok kelas B kemarin, dari hasil wawancara atau analisis yang sudah dilakukan gitu ya, sebenarnya komponen-komponen sistem ini tuh gak jauh beda dari tadi yang udah dijelasin nama Teh Wara sama Teh Putri, dari mulai jenis, fungsi, tujuan. Nah, komponen-komponen sistem yang ada di klinik ini tuh yang pertama ada sebagai rekam medis. Nah, di dalam fungsinya sebagai rekam medis ini tuh berisi dari mulai data dasar pasien, dari mulai identifikasinya, administrasinya, lalu ada data pengkajian juga yang ngasih gambaran awal gitu, gambaran mau mau gambaran awal, mau gambaran akhir dari kondisi pasien gitu. Lalu ada juga hasil dari pemeriksaan fisik yang dilakukan kepada pasien, ada ada diagnosis medis juga, terus ada data dari tes-tes laboratorium, lalu juga ada informasi mengenai obat-obat yang diresepkan kepada pasien maupun sudah diberikan kepada pasien. Yang kedua ada sebagai catatan asuhan keperawatan. Nah, di mana sistem ini tuh mencatat proses asuhan keperawatan pasien secara menyeluruh, mulai dari pengkajian, diagnosis, sampai dengan evaluasi gitu. Dilanjutkan oleh Mita. Oke, baik. Selanjutnya ada data pembelian dan penjualan obat yang terkait tentang pembelian obat yang dilakukan oleh klinik. Ada juga tentang mengenai obat yang sudah terjual atau diberikan kepada pasien. Lalu ada data kunjungan pasien yang tentang informasi mengenai frekuensi dan jenis kunjungan pasien ke klinik. Lalu yang terakhir ada data praktik keperawatan lainnya, di mana informasi tambahan yang mendukung praktik perawatan seperti pelaporan dan juga analisis data. Bisa di next. Baik, di sini saya Lia akan menjelaskan terkait kelebihan sistem informasi keperawatan di ranah digital ya. Teknologi digital ini sudah sangat membantu kehidupan kita sehari-hari, apalagi di bagian perawatan gitu ya. Salah satunya itu yaitu yang akan saya jelaskan ini. Yang pertama, memudahkan pekerjaan perawat dalam mendata pasien dan pengadministrasian pasien. Data-data pasien yang penting seperti data
reka medis, riwayat medis, diagnosis, terus rencana keperawatan sama hasil-hasil lab itu bisa tersimpan di eh, administrasi ini dengan aman gitu dan efektif waktu juga tempat ya. Terus eh, bisa mengurangi kesalahan seperti penulisan yang salah atau kehilangan data atau ketidakkonsistenan data itu bisa dikurangi resikonya dengan adanya sistem seperti ini ya. Terus aksesnya pun bisa diakses secara real time dan oleh banyak orang gitu sehingga bisa mempercepat pengambilan keputusan klinis. Selanjutnya ada membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan hemat waktu gitu ya. Karena penggunaan teknologi ini tuh sudah ada template-nya gitu ya, seperti data-data seperti itu tuh tidak perlu dilakukan pencatatan secara manual, sehingga perawat-perawat itu bisa lebih bekerja secara efektif, lebih berfokus kepada interaksi bersama pasien dan pemberian tindakan klinis gitu yang justru pasien lebih butuhkan, sehingga perawatan pasien pun bisa lebih maksimal tanpa harus perawat lebih lebih pusing di bagian administrasinya seperti itu. Selanjutnya ada menghemat tenaga karena tidak perlu menulis tangan secara manual. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi tenaga pasien itu tenaga perawat itu bisa lebih digunakan untuk pelayanan kepada pasien dibanding harus dengan menulis catatan dan lain sebagainya. Hal ini juga bisa eh, mengurangi resiko stres dan tekanan kerjaan pada pasien gitu ya. Selanjutnya itu ada mengurangi penggunaan kertas. Dengan adanya sistem ini kan kita tidak perlu menggunakan banyak kertas sehingga data-data pasien pun minimalisir gitu kayak hilang data atau kerusakan data itu bisa diminimalisir karena udah penggunaan teknologi digital tadi ya, bisa lebih eco-friendly juga. Selanjutnya ada semua pegawai bisa menggunakan sistem dengan mudah. Karena sistem ini itu tidak perlu ada pelatihan khusus ya, jadi orang dengan latar belakang tanpa mengenal teknologi lebih dalam juga sudah bisa menggunakannya seperti itu. Selanjutnya ada mempermudah koordinasi antar pegawai yang berbeda ruangan. Perawat itu kan tidak bekerja sendiri ya, kadang ada harus berkoordinasi dengan tim kesehatan lainnya juga. Dengan adanya sistem ini tuh bisa mempermudah gitu data pasien karena bisa diakses oleh semua orang gitu dan meminimalisir terjadinya miskomunikasi antar tenaga kesehatan. Boleh selanjutnya jelaskan kekurangannya oleh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem. Yang pertama ada ketergantungan pada sumber daya listrik. Sistem informasi berbasis komputer sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Apabila terjadi pemadaman listrik, sistem ini akan berhenti berfungsi yang bisa mengganggu operasional klinik dan menghambat akses informasi medis yang sangat penting. Jadi kalau nggak ada listrik, sistem ini tidak akan berjalan, jadi bisa mengganggu pelayanan kesehatan itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada kemungkinan terjadinya gangguan atau kesalahan sistem. Sistem informasi dapat mengalami gangguan teknis atau error akibat berbagai faktor, seperti kerusakan perangkat keras atau kesalahan pengguna. Ketika hal ini terjadi, dibutuhkan bantuan teknisi khusus untuk memulihkan sistem yang bisa memakan waktu, biaya, dan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan. Lalu yang terakhir itu ada keterbatasan dalam pembaruan sistem karena biaya. Pembaruan sistem informasi secara berkala sangat penting untuk menjaga keamanan dari ancaman cyber dan memastikan kinerja yang optimal. Namun tidak semua rumah sakit memiliki anggaran untuk memiliki sistem itu. Sistem yang tidak diperbarui dapat menjadi lambat, kurang efisien, dan rentan terhadap serangan cyber. Selanjutnya saya kembalikan kepada Boro. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulannya.
Setelah hasil wawancara yang telah kita diskusikan pada kesempatan kali ini, dapat disimpulkan bahwa Klinik Parigi Medika menggunakan sistem WebSys Plus untuk mengelola data pasien dan administrasi pasien untuk meningkatkan efisiensi waktu, koordinasi tenaga, kesehatan, dan kualitas pelayanan. Nah, kelebihan sistem ini adalah kemudahan dan kecepatan pendataan, efektivitas pengerjaan, dan koordinasi antar pegawai. Namun, kekurangannya termasuk ketergantungan pada listrik, potensi error, dan kurangnya pembaruan karena keterbatasan biaya. Boleh di next. Itu dia dokumentasi dari wawancara yang telah kami lakukan. Selanjutnya, nah, mungkin cukup sekian presentasi yang sudah kami paparkan pada kesempatan kali ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan pada pemaparan kali ini, dan kami juga butuh masukan serta sarannya dari Bapak Dika serta teman-teman yang lain. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.